Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, akhir pekan minggu ini, Sabtu 8 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Judul renungan kita hari ini, berani menyatakan kebenaran. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Yesus begitu mengejutkan, walaupun sebenarnya Yesus telah menyampaikan sebelumnya sebanyak 3 kali tentang hal itu, dan menciutkan nyali para murid, sehingga mereka akhirnya hanya berkumpul saja, bersembunyi dengan mengunci rapat pintu-pintu rumah mereka karena ketakutan. Tetapi mengapa kita menemukan Petrus dan Yohanes menjadi seperti pribadi yang berbeda dalam bagian ini? Mereka menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah, dan dengan berani mereka bersaksi mengenai Yesus adalah Mesias secara terbuka. Bahkan ketika mereka ditangkap, dihadapkan kepada sidang pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat, dan mendapatkan ancaman, Petrus yang penuh Roh Kudus justru kembali menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan benar-benar telah melihat dan mendengar Yesus sendiri yang telah bangkit dan naik ke sorga. Itulah yang membuat mereka berani. Sidang jemaat Tuhan, kita juga adalah orang biasa. Tetapi dunia akan heran jika kita yang biasa saja mempunyai hidup yang luar biasa. Amin. Di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakbenaran, marilah kita hidup sebagai orang-orang biasa yang memberitakan Yesus. Hidup jujur, setia, tanggung jawab, penuh kasih, sehingga iman dan pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita melewati semua persoalan hidup. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah dapat menjalani hari-hari kita penuh dengan keberanian. Ada banyak teror dan ketakutan yang dilakukan oleh iblis untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menjalani hari dengan penuh keyakinan. Tetapi ketahuilah, ketika Roh Kudus bersama-sama dengan kita, segala teror, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan akan lalu daripada kita. Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk berdiri tegak, menyerukan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun kondisi kehidupan kita. Amin. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, maka segala hal yang menakutkan dalam dunia ini tidak akan pernah menakutkan hidupmu lagi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam renungan kita hari ini memberikan kita semangat yang baru, bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah dan Roh Kudusnya, maka tidak ada kekhawatiran atau ketakutan apapun yang sanggup menghadang langkah kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.